Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Olivitroh dengan NIM 857526595. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat dengan tujuan membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem alami dan buatan. Alat dan bahan yang diperlukan ada ballpoint, tabel pengamatan, handphone sebagai pengganti dari barometer, dan alam sekitar. Perlu diketahui bahwa ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan komponen abiotik meliputi udara, air, dan tanah. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat alami, yaitu hutan. Berikut komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan. Antara lain, suhu udaranya mencapai 26 derajat Celcius, cahaya mataharinya terik, bebatuan yang ada di sekitarnya basah dan berlumut, anginnya semilir, dan tanahnya merupakan jenis tanah gambut dan subur. Untuk ekosistem darat alami, di sini saya menemukan pohon cengkeh. Di sini juga saya menemukan pohon melinjo. Saya juga menemukan pohon bidara. Untuk ekosistem alami, di sini saya menemukan pohon bambu. Saya juga menemukan pohon mahoni. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman yang membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Setelah mengamati komponen abiotik yang ada di dalam hutan, sekarang kita akan mengamati juga komponen biotik yang ada di dalam hutan. Di sini saya menemukan kumbang. Ini adalah hewan sejenis kumbang rusa. Saya juga menemukan jangkrik. Di sini saya menemukan belalang. Di sini juga saya menemukan ulat dan belalang yang berperan sebagai konsumen di dalam ekosistem di hutan. Saya juga menemukan dua jenis kupu-kupu. Hewan yang selanjutnya saya temukan di hutan yaitu ada capung. Selanjutnya saya menemukan siput. Ini adalah siput atau keong beracun. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di ekosistem hutan, saya menemukan jamur beracun. Selain itu, saya juga menemukan cacing tanah. Setelah mengamati ekosistem darat alami, yaitu hutan, sekarang kita melanjutkan untuk mengamati ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Berikut komponen abiotik yang akan kita amati. Yang pertama ada cahaya. Cahayanya terik, suhunya mencapai 26 derajat Celcius, tanahnya lembab, cenderung berair, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah, yaitu sebagai berikut. Contoh dari ekosistem buatan yaitu ada jagung. Contoh selanjutnya saya menemukan pohon singkong.
Selanjutnya saya menemukan pohon pisang. Di sini saya menemukan tanaman paku yang menempel pada pohon nangka. Selanjutnya saya menemukan tanaman terong. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Berikut jenis-jenis hewan yang ada di sawah. Saya menemukan ada kumbang di tanaman buncis. Di sini saya juga menemukan capung dan belalang. Selain itu, saya juga menemukan burung. Saya juga menemukan ulat. Di sini saya juga menemukan adanya hewan kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun komposter yang ditemukan di sawah adalah cacing dan jamur. Kesimpulan pengamatan hari ini, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu pada hutan dan sawah adalah terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sekian video praktikum ekosistem darat buatan dan alami dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.